Layam keluar dari ruangan kerjanya, meninggalkan Carmen begitu saja. Ia menuju ke balkon, tentu untuk menenangkan dirinya, meredamkan gejolak hasrat yang tadi ditimbulkan oleh Carmen. Layam berdiri menghadap pemandangan malam. Ia sambil merogoh rokok yang ada di kantong celananya. Ia mengambil satu, lalu menyelipkannya di bibir. Ia pun menghidupkannya. Layam menghisapnya beberapa kali, sambil pandangannya terus ke depan. Tetapi ia masih tampak cemas. Dia merasa ada yang tak beres di dalam tubuhnya. Sial! Aku kenapa sih? Kenapa suku nggak hilang-hilang? Malah kayaknya malah semakin menjadi. Rutuknya. Ia sambil menunduk melihat pal listriknya yang masih menegang. Kamu harus tenang dulu, Layam. Lupain apa yang terjadi tadi. Gak usah kamu inget-inget lagi. Layam menasehati diri sendiri. Hah. Ia menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya. Ia melakukannya sampai beberapa kali. Namun, usaha tersebut sia-sia. Ia masih merasakan sang yang luar biasa. Agar! Layam geram. Ia tak tahu mesti bagaimana lagi untuk menghilangkannya. Layam pun mematikan rokoknya. Ia meninggalkan balkon, masuk lagi ke ruangan apartemen. Ia melangkah menuju ke kamar. Setelah sampai, ia masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba langkah itu terhenti. Ia tampak tercengang melihat keberadaan Aurel. Wanita itu tengah berbaring terlelap di atas tempat tidur. Dan entah mengapa bagi Layam, pemandangan tersebut semakin membangkitkan gairahnya. Apalagi saat ini roknya Aurel tersingkap ke atas, memperlihatkan hanya yang mulus bak porselin begitu menggiurkan. Glek! Layam menelan saliva. Sial! Aku udah gak tahan lagi! Rutuknya. Layam meneruskan langkah kakinya. Ia mendekat ke arah keberadaan Aurel. Dan dengan gegabah, ia menyerbu Aurel. Ia mengungkung tubuh Aurel, kemudian mendaratkan ciumannya yang bertubi-tubi. Aurel yang semula tertidur pulas, jadi terbangun. Walaupun dia dia tampak terkejut dengan apa yang dilakukan Layam. Maaf, Mbak. Malam ini aku sedang ingin melakukannya. Tak apa-apa, kan? Lirih Layam begitu ia menghentikan ciumannya. Aku janji, aku akan melakukannya dengan lembut. Tak akan membuat Mbak Aurel kesakitan. Tambahnya, Aurel malah melongo sambil melihat lekat wajah Layam yang masih berada di atas wajahnya. Tetapi kemudian, Hei! Aurel terkekeh. Mungkin itu tandanya Aurel setuju dengan permintaan Layam. Karena sesungguhnya, orang gila pun memiliki nafsu juga. Kok otornya tahu? Ya tahulah. Kan, otornya juga gila. Hahaha. Layam kembali menyerbu bibir Aurel. Ia melumatnya. Sambil telapak tangannya menelangkup ke balon Aurel. Mary, Mas dengan gerakan lembut. Setelah itu, ciuman Layam menelusur ke bawah. Bibirnya mendarat ke leher, lalu ke dada. Layam membuka satu persatu kancing baju tidur Aurel. Setelah itu, ia meloloskannya. Ia juga melesatkan biar motif kuda lumping yang dikenakan Aurel. Kini balon upin-ipin Aurel pun jadi terpampang jelas. Tak terhalang oleh apapun. Layam menyerbu dua balon tersebut. Ia menyesapnya secara bergantian. Aurel selayaknya wanita normal. Dan suara itu pun semakin membuat Layam bergairah. Maka ia pun semakin melancarkan aksinya. Sambil terus menikmati dua balon upin-ipin Aurel, tangannya juga bergerilya ke bawah. Jari-jarinya menelusup ke dalam kain segitiga Aurel. Jari-jari itu pun meraba kue cucur yang ternyata sudah banjir bandang. Kamu sudah basah, Mbak? Lirih Layam.
Hei hei hei! Oral terkekeh. Layam pun melanjutkan gerakan tangannya. Jari itu menelusup ke dalam lubang jangkrik Oral. Ia memasukkannya 2 jari sekaligus. Oral menguh. Apalagi saat jari Layam tersebut keluar masuk ke dalam lubang jangkriknya. Begitu lihai membuat kue cucurnya banjir terus-menerus, dan akhirnya ada ledakan besar. Kue cucur Oral berkedut hebat, mengeluarkan lahar dingin mirip lahar dingin Gunung Merapi. Tubuh Oral mengejang. Pikir Layam, ternyata orang gila bisa klaim Max juga. Layam menegakkan tubuhnya. Ia melepas baju tidurnya, juga melepas yang bagian bawah. Layam juga melesatkan kain yang masih bersisa di tubuh Oral. Rok, juga kain segitiga Oral. Kini mereka berdua sama-sama polos. Sama-sama tak mengenakan apa-apa. Layam duduk di antara kedua kaki Oral. Kemudian, ia merentangkan lebar-lebar paha Oral. Kue cucur Oral pun jadi terpampang jelas di hadapan Layam. Kue cucur yang mirip ukiran Jepara. "Aku masukin sekarang ya, Mbak," kata Layam. "Hei hei hei!" Lagi-lagi Oral terkekeh. Layam segera mengarahkan pal listriknya ke kue cucur Oral. Menggesek-ngesekannya terlebih dahulu ke bagian luar. Lalu dengan sekali hentakan, pal listriknya pun melesat ke dalam. Tubuh Oral langsung membusung ke atas. Mungkin karena ia yang tengah merasakan sensasi yang luar biasa. Sensasi di mana kue cucurnya yang terasa begitu penuh oleh pal listrik Layam. Layam mulai bergerak. Dengan lihai ia mengobok-obok lubang jangkrik Oral. Oral sah lirih, juga sesekali merem melek keenakan. Layam juga tengah merasakan nikmat yang luar biasa. Merasakan pal listriknya dijepit oleh kue cucur Oral yang terasa menggigit. "Ah, enak banget punya kamu, Mbak," lirih Layam sambil terus bergerak bebas. Sambil tangannya memegang 2 kaki Oral yang menjulur ke atas. Sedang Oral, ia hanya terus merem melek. Sambil menikmati tubuhnya yang terus terguncang karena hentakan bertubi-tubi dari Layam. Hentakan yang membuat 2 balon upin ipinnya bergerak ke atas dan ke bawah. Layam terus mengampur kue cucur Oral habis-habisan. Menghujani Oral dengan kenikmatan yang tiada tara. Oral hanya pasrah. Bahkan saat Layam menyuruhnya untuk berganti-ganti posisi, pikirnya Layam, jika sedang seperti ini, Oral tak terlihat gila. Oral masih seperti Oral yang dulu. God is hip, yang selalu membuatnya bergairah. Setelah pergulatan mereka di atas ranjang yang berlangsung lumayan lama, akhirnya Layam pun sampai ke puncak Gunung Himalaya. Begitupun dengan Oral. Untuk kesekian kalinya, kue cucurnya merasakan ledakan hebat hingga memuncratkan larva. Tubuh Layam ambruk ke samping, terlentang menghadap langit-langit kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia lelah, tapi ia begitu puas dengan apa yang terjadi baru saja. Pal listriknya akhirnya bisa reunian kembali dengan kue cucur Oral. Layam menengok ke samping. Ternyata Oral sedang melihat lekat-lekat ke arahnya. Ekspresinya mirip anakan kucing yang menggemaskan. Layam pun tersenyum kecil. Ia segera merengkuh tubuh Oral. Ia memeluknya erat-erat. "Makasih ya, Mbak," lirih Layam. Ia sambil mengecup kening Oral. "Hei hei hei!" Oral kembali terkekeh. Keesokan harinya, pit pit pit, suara alarm terdengar. Layam yang semula tertidur pulas pun jadi terbangun. Dengan perasaan ngantuk, ia segera meraih jam walker yang bertengger di atas meja nakas. Ia mematikannya. Layam hampir beranjak. Tetapi kemudian ia menyadari tubuhnya sedang dipeluk seseorang. Rupanya Oral. Oral yang tanpa mengenakan baju apapun. Begitupun dengan Layam. Layam pun jadi mengingat kejadian yang semalam. Entah mengapa tadi malam ia merasakan nafsu yang tak bisa ditahan. Akhirnya, ia pun melakukan percintaan bersama Oral. Percintaan yang sangat luar biasa nikmat.
Mungkin karena sudah lama ia tak melakukannya. Layem tersenyum kecil sambil ia mengelus punggung Orol. Ia sangat bahagia dengan posisi mereka saat ini. Namun kemudian, ia menyadari sesuatu. Layem menoleh ke samping. Bagian enjang tidur yang harusnya ditempati Carmen terlihat kosong. Semalam Layem benar-benar melupakan sosok Carmen. Semalam ia terus kenakan bercinta. Dan bahkan sampai ia ketiduran, ia sama sekali tak menggubris Carmen yang harusnya juga tidur di kamar ini. Layem pelan-pelan merubah posisi tubuh Orol, agar tak lagi memeluk tubuhnya. Layem berhasil. Orol pun kini tidur terlentang menghadap langit-langit kamar. Orol masih begitu pulas. Tak berusik sedikit pun. Mungkin karena ia kelelahan karena pertarungan yang semalam. Lelah karena ia terus sahebat karena gempuran pal listrik Layem. Setelah menyelimuti tubuh polos Orol, Layem turun dari tempat tidur. Ia memunguti satu persatu baju-bajunya yang berceceran di lantai. Lalu ia pun mengenakannya. Ia berniat ingin mencari keberadaan Carmen. Begitu selesai, Layem melangkah menuju ke pintu. Ia membukanya. Lalu melenggang keluar dari kamarnya. Baru beberapa langkah, ia tertegun akan sesuatu. Ia melihat keberadaan Carmen. Wanita itu tengah tidur meringkuk di atas sofa ruang tengah. Wajahnya sembab, dan ada bekas air mata di kedua pipinya. Sepertinya, semalaman wanita itu terus-menerus menangis di tempat ini. Pasti semalam dia melihat aku dan Mbak Orol yang sedang ente? Gumam Layem. Seketika ia pun merasakan iba terhadap Carmen. Iba? Karena bukankah Carmen lah yang menginginkan kegiatan tersebut, tetapi justru Layem malah melakukannya terhadap Orol. Kini Layem pun sangat merasa bersalah. Sore harinya, Carmen sedari tadi hanya berada di rumah. Tak ada kegiatan apa-apa. Ia malas untuk keluar sekedar bertemu dengan teman. Karena hari ini perasaannya sedang begitu memburuk. Tentu akibat yang semalam. Ia yang harus menerima penolakan Layem. Dan ia yang harus melihat Layem yang malah bercinta dengan Orol. Hal itulah yang membuat Carmen sedari tadi begitu uring-uringan. Kini Carmen hanya duduk di ruang tengah, memperhatikan Orol yang terus menimang bantal di gendongannya. Sedang ratempik, dia sedang sibuk di dapur, memasak hidangan untuk makanan malam mereka. Sial! Kenapa aku harus kalah dengan wanita seperti dia? Rutuk Carmen sambil melihat tajam ke arah Orol. Sedang Orol sama sekali tak sadar kalau sedang diperhatikan. Padahal dia hanya sekedar wanita gila. Kenapa Layem secinta itu sama dia? Tambahnya, Gerrrr, benar-benar menyebalkan. Carmen begitu geram. Sedang Orol, ia tengah bersenandung bahagia. Sangat berbeda dengan keadaan Carmen saat ini. Maka Carmen pun semakin geram. Karena perasaan emosinya, ia beranjak dari posisi duduknya. Ia menghampiri Orol. Lalu dengan gegabah, ia merebut bantal yang sedang dibawa Orol. Ia melemparkannya ke bawah. Lalu ia menginjak-injaknya dengan kasar. Hah! Ini tuh bukan bayi! Ini tuh bantal! Goblok! Omel Carmen. Ia terus menginjak-injak bantal tersebut. Orol panik. Ia pun berteriak-teriak histeris. Sedang Carmen sama sekali tak menghentikan perbuatannya. Ia sedang meluapkan emosinya dengan cara seperti itu. Orol seketika berhenti berteriak. Tapi tiba-tiba saja ia meraih pisau buah yang semula tergeletak di meja. Kemudian, ia mendekat ke arah Carmen. Dengan gerakan membabi buta, Orol melukai Carmen. Ia menggoreskan pisau tersebut ke tangan Carmen. Ahaha! Carmen memekik kesakitan. Bahkan ia sampai jatuh ke lantai. Dasar wanita sialan! Umpatnya. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Rupanya Layem.
Ia yang baru saja pulang dari kantor langsung terkejut melihat keadaan saat ini. Carmen nampak terluka. Darah berceceran di lantai. Oral terus memegangi pisaunya. "Layem, tolongin aku. Layem, Mbak Oral melukai aku dengan pisau," ucap Carmen. Ia berusaha mengadu. Tentu agar Layem iba terhadapnya. Dan agar Layem menyalahkan Oral. Tetapi di luar dugaan. Bukannya langsung menghampiri Carmen, Layem malah segera berlari ke arah Oral. "Kamu ngapain, Mbak?" ucap Layem. Ia melepas dengan paksa pisau yang dibawa Oral. Oral menangis. Ia sambil menjerit-jerit lirih, menuding bantalnya yang tergeletak di lantai. Layem pun segera memeluknya. Sedang Carmen, ia tengah tak habis pikir dengan keadaan saat ini. Bukankah seharusnya Layem akan mengasihaninya? Karena dia yang terluka. Dan Oral yang melukai dirinya. Tetapi ternyata, perhatian Layem tetap tertuju ke arah Oral. Sedang Carmen masih seperti biasa. Tersisihkan. "Kamu benar-benar jahat, Layem!" lantang Carmen sambil beranjak berdiri. Suaranya bergetar dan ia hampir menangis. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Carmen segera berlari pergi. Ia masuk ke kamar. Layem masuk ke dalam kamar. Dia langsung melihat Carmen yang tengah menangis, duduk di atas tempat tidur. Membiarkan tangannya terus-terusan berdarah. Layem menuju kerak yang bertengger di kamar ini. Ia mengambil kotak P3K untuk dibawanya ke hadapan Carmen. Setelah itu, ia duduk tepat di hadapan Carmen. "Setit." Layem meraih tangan Carmen. Tetapi Carmen berusaha melepaskannya. Carmen seolah tak sudi disentuh oleh Layem. Namun, Layem tetap berusaha meraih tangan tersebut. "Kamu mau apa?" ketus Carmen. "Mau mengobati lukanya Mbak Carmen," jawab Layem. Ia sambil membuka kotak P3K. "Ngapain kamu peduli sama aku? Kan, yang kamu pedulin cuma Mbak Oral. Aku juga peduli sama Mbak Carmen." Layem mulai mengolesi obat di luka Carmen. "Bullshit!" umpat Carmen. "Maaf," lirih Layem. "Tadi aku hanya ingin mengamankan lebih dahulu pisau yang dipegang Mbak Oral. Aku tak mau dia kembali menyakiti Mbak Carmen atau siapapun. Makanya aku menghampiri Mbak Oral terlebih dahulu," terang Layem. Alasannya lumayan masuk akal. Maka Carmen pun sedikit melunak. "Jadi bukan karena kamu lebih peduli sama dia, kamu jadi buta untuk melihat apa yang sudah dilakukannya sama aku?" "Bukan. Aku tahu perbuatan Mbak Oral salah. Tapi aku memakluminya. Dia tak sama seperti kita. Dia sedang sakit." Carmen terdiam. Ia meresapi kata-kata Layem. "Mbak Carmen mau kan maafin aku?" tanya Layem. Carmen masih terdiam untuk beberapa saat. Tetapi kemudian, tuk, tuk, Carmen menganggukkan kepalanya. Akhirnya Layem kembali berhasil meluluhkannya. "Makasih ya," ucap Layem sambil tersenyum kecil, juga sambil mengusap lembut pucak kepala Carmen. Seketika Carmen tersipu malu. Ia sangat senang diperlakukan seperti ini. "Oh ya, Mbak Carmen udah makan?" Layem melemparkan pertanyaan lain. "Belum. Bagaimana kalau kita makan malam di luar? Kita ajak Ratempik juga?" "Boleh." Carmen setuju dengan ajakan Layem. "Kalau begitu Mbak Carmen siap-siap dulu, Gi. Aku akan beritahu juga Mbak Oral sama Mbak Ratempik. Biar mereka bersiap-siap juga." "Oke." Layem beranjak. Ia segera meninggalkan kamar ini. Menghampiri Oral dan Ratempik yang sedang berada di ruang tengah. "Kalian udah siap?" tanya Layem. "Udah, Layem." "Udah, Mas." Ratempik dan Carmen menjawab dengan kompak. Layem hampir lebih dulu keluar dari ruangan apartemennya.
Tetapi tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah buku yang tengah dibawa Oral. "Loh, Mbak Oral kok bawa buku?" tanyanya. "Itu, Mas. Akhir-akhir ini Mbak Oral suka sekali menggambar. Dan kata dokter itu bagus untuk terapi penyembuhannya. Makanya, saya kasih buku itu, Mas." Terang Ratempik. "Oh gitu. Baguslah. Semoga saja Mbak Oral segera lekas sembuh. Amin." Mereka berempat akhirnya benar-benar keluar dari ruangan apartemen. Pergi ke lantai bawah, ke basement parkiran mobil. Setelah sampai, Layam langsung membuka pintu depan bagian kiri. Carmen ingin sekali masuk. Dan duduk di samping kemudi. Duduk tepat di samping Layam. Tetapi yang Layam inginkan bukan dia. Layam malah menyuruh Oral. Bahkan Layam sedikit memaksa wanita tersebut. Carmen kecewa. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikannya. Ia segera membuka pintu tengah. Duduk di belakang bersama Ratempik. Mobil yang dikemudikan Layam pun mulai melaju. Meninggalkan basement apartemen dan menuju ke jalan raya. Pergi ke restoran yang sudah mereka rencanakan. Kurang lebih 20 menitan mereka melakukan perjalanan. Dan mereka pun akhirnya sampai. Layam segera memarkirkan mobilnya di halaman restoran. "Yuk, turun!" ajak Layam ke semuanya. Carmen, Ratempik, dan Oral patuh. Mereka segera keluar dari mobil. Layam begitu sigap menggandeng Oral. Lalu berjalan lebih dulu menuju ke pintu masuk restoran. Sedang Carmen dan Ratempik berjalan di belakang mereka. Carmen lagi-lagi sebal melihat apa yang dilakukan Layam terhadap Oral. Tetapi lagi-lagi ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah di dalam restoran, pandangan Layam berkeliling. Mencari bangku yang bisa ditempati mereka berempat. Juga bangku yang tentunya paling nyaman. Layam pun menemukannya. Bangku itu berada di ujung. Bangku tersebut bisa melihat langsung taman indah yang menjadi daya tarik restoran ini. Layam dan yang lainnya menghampirinya. Setelah sampai, mereka duduk di kursi masing-masing. Seorang Walters langsung menghampiri mereka. Menanyakan makanan apa yang akan dipesan oleh mereka. Masing-masing dari mereka pun menyebutkan makanan yang sedang diinginkan. Kecuali Oral. Layamlah yang memilihkan makanan untuknya. Kini mereka hanya menunggu sampai makanan datang. Mereka sembari melihat-lihat suasana yang ada di sekitar. "Restoran ini bagus banget, Layam," kata Carmen. "Iya, Mbak. Memang bagus banget," timpal Layam. "Pelayannya juga cakep-cakep," sahut Ratempik. "Dan sepertinya mereka kayak naksir berat sama saya," tambahnya. Ia sambil tersipu malu. "Masak?" Carmen tak begitu percaya dengan ucapan Ratempik. "Iya, Mbak. Lihat saja mereka. Terutama supervisor dan satpamnya. Dari tadi pandangan mereka tak lepas dari saya. Mereka terus memperhatikan saya. PHT." Carmen hampir tertawa terbahak-bahak. "Hah? Mereka tuh bukannya naksir kamu. Mereka memperhatikan kamu tuh karena mereka was-was sama kamu." "Hah? Was-was? Was-was kenapa, Mbak?" "Mereka takut kamu ngutil sendok yang ada di sini." Glek. Ratempik langsung tercekat. Apa perbuatanku sudah kepergok sama mereka ya? Batinnya sambil diam-diam meraba selusin sendok yang ia sembunyikan di dalam kutang. Selang beberapa menit, makanan akhirnya datang. Mereka berempat pun langsung menikmatinya. Tetapi sebelum itu, Layam lebih dulu mengiris tipis-tipis daging T-Rex, makanan Oral. Tentu agar Oral mudah untuk memakannya sendiri. Carmen hanya memperhatikannya. Sebetulnya, ia juga sangat ingin diperlakukan seperti itu. Sayangnya, Layam tak mungkin melakukannya. "Mbak Carmen kenapa? Kok malah bengong?" Layam rupanya menyadari apa yang dilakukan Carmen. Enggak apa-apa. Mbak Carmen mau dagingnya aku irisin juga?" "Hah?"
Carmen terkejut dengan tawaran Layem. Ia begitu tak menyangka. Jadi kamu bersedia? Tentu. Layem hampir meraih piring milik Carmen. Hampir melakukan niatannya. Tetapi tiba-tiba, uhuk, uhuk, uhuk. Oral terbatuk-batuk. Sepertinya ia kesedak gigi T-Wax yang ikut tertelan. Layem tak jadi meraih piring Carmen. Ia malah buru-buru mengambilkan air putih untuk Oral. Mbak Oral nggak apa-apa? Diminum dulu, Mbak. Layem begitu khawatir terhadap Oral. Di sisi lain, Carmen begitu geram. Gara-gara apa yang dialami Oral, ia tak jadi mendapatkan perhatian Layem yang sangat ia impikan. Tak, brak. Carmen meletakkan sendok dan garpunya ke atas piring. Ia beranjak dari posisi duduknya. Aku mau ke toilet dulu. Pamitnya. Ia segera pergi. Sepertinya demi ingin meredamkan rasa kesalnya. Layem, Oral dan Ratempik meneruskan kegiatan makan mereka sambil menunggu Carmen. Mereka sembari berbincang santai tentang apapun. Oh ya, tadi siang, Nyonya Oral sudah bisa bernyanyi loh, Mas. Ucap Ratempik. Benarkah? Mbak Oral nyanyi apa? Nyanyi qosidah. Glek. Layem lumayan tertegun. Masak sih? Iya. Baguslah. Semoga itu menjadi salah satu perkembangan dari kesehatan mental Mbak Oral. Ujar Layem. Oh iya, Mas. Kok Mbak Carmen lama ya? Ratempik menyadari hal tersebut. Iya juga ya. Timpal Layem. Apa jangan-jangan Mbak Carmen lagi pap? Terus bebelen? Makanya lama. Bisa jadi. Kalau gitu aku susul dia dulu aja ya, Mbak. Takutnya ada apa-apa sama dia. Tolong jagain Mbak Oral. Iya, Mas. Layem beranjak dari posisi duduknya. Ia berjalan pergi menuju ke arah toilet berada. Ruangan yang terletak di belakang bangunan restoran ini. Layem hampir sampai. Di kejauhan dia sudah melihat keberadaan Carmen. Tetapi wanita itu tengah bersama seseorang. Layem pun semakin mendekat. Ia menajamkan penglihatannya. Rupanya seseorang itu adalah laki-laki yang pernah bersama Carmen dulu. Yang telah melakukan kekerasan terhadap Carmen. Dan Layem sempat satu kali menolong Carmen dari laki-laki itu. Yang kata Carmen laki-laki itu adalah mantan kekasihnya. Kini mereka sepertinya sedang bersih tegang seperti dulu. Layem pun tak ingin membiarkannya. Ia tak ingin laki-laki itu kembali menyakiti Carmen. Layem berlari mendekat. Dan setelah sampai, "Kalian sedang apa?" Ucapannya ketus. Tatapannya tajam ke arah si laki-laki. "Tolongin aku, Layem. Dia mau menyakiti aku kayak dulu." Ucap Carmen. Dia terlihat lega melihat kedatangan Layem. "Hah? Ngapain kamu minta tolong sama dia? Hah?" Bentak si laki-laki. Ia sambil meraih pergelangan tangan Carmen. "Lepas!" Layem tak membiarkannya. Ia melepas dengan paksa cengkeraman si laki-laki dari tangan Carmen. "Kau siapa? Hah? Jangan ikut campur urusan kami!" Ujar si laki-laki. "Aku suaminya. Dan urusan dia adalah urusanku juga." Ucap tegas Layem. "Suami?" Si laki-laki mengernyitkan kening. "Jadi kamu sudah menikah?" Tatapannya tertuju ke arah Carmen. "Ya, emang kenapa? Ha! Bangsat!" Si laki-laki tampak geram. Ia hampir melemparkan pukulan ke wajah Carmen. Tetapi Layem sudah lebih memukulnya sebelum laki-laki itu melakukannya. "Aku tak akan membiarkan kamu menyakiti istriku, brengsek!" Umpat Layem. Ia sangat marah besar. Ia hampir melemparkan pukulannya yang lain. Tetapi security terlanjur datang. Security itu pun segera mengusir si laki-laki itu. "Awas kamu!
Aku tak akan membiarkanmu bahagia. Ancam si laki-laki terhadap Carmen. Sebelum dua security menyeretnya keluar dari area restoran. Kini hanya tinggal Carmen dan Layem. Tiba-tiba saja. Puka. Carmen merengkuh tubuh Layem. Ia memeluk Layem. Meletakkan wajahnya di dada Layem. Layem pun sedikit terkejut. Makasih ya, Layem, kamu udah nolongin aku. Dan aku seneng banget, tadi kamu nyebut aku istri di depan dia. Satit. Layem menjauhkan tubuh Carmen. Seolah ia tak mau berlama-lama dipeluk Carmen. Kita balik ke meja lagi yuk, Mbak. Ajaknya. Seolah ingin melarikan diri dari keadaan yang baru saja. Tanpa menunggu jawaban dari Carmen, ia segera melangkah. Kembali menghampiri bangkunya yang tadi. Kembali bergabung dengan Oral dan Ratempik. Sedang Carmen, mau tak mau mengikutinya dari belakang. Kini mereka kembali menikmati makanan masing-masing. Kembali sambil berbincang-bincang tentang apapun.